Hai, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Video ini berisi tentang bagaimana hubungan antara perasaanmu, pikiranmu yang paling dominan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Sebenarnya banyak sekali video-video di YouTube yang membahas tentang bahwa apa yang dominan kita pikirkan, dominan kita rasakan, itu akan mewujud di dalam kehidupan kita. Nama hukumnya disebut hukum tarik-menarik atau the law of attraction. Kalau dalam hukum tarik-menarik, intinya adalah kita menarik apa yang kita inginkan atau apa yang kita pikirkan secara dominan. Namun sesungguhnya kita tidak menarik apa yang kita inginkan. Kita hanya menarik apa yang ada di dalam diri kita. Atau bahasa lainnya, kita mewujudkan ke dalam dunia fisik siapa diri kita. Kita mengeluarkan atau kita mewujudkan ke dalam dunia fisik apa yang ada di dalam kesadaran kita. Maksudnya adalah apa yang kita rasakan, apa rasa sejati kita, bagaimana kita memandang diri ini, bagaimana kita memandang dunia ini. Itulah yang keluar dan mewujud di dalam dunia fisik kita melalui berbagai macam peristiwa atau kejadian, kemudian orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Saya menyebutnya ini sebagai hukum asumsi. Hukum asumsi dan hukum tarik-menarik itu sebenarnya sama, hanya saja menurut saya ya, perspektifnya yang berbeda. Kalau hukum tarik-menarik itu kita menghayalkan, kita memikirkan apa yang kita inginkan, kemudian bagaimana caranya itu nanti mewujud di dalam dunia fisik kita, menjadi realita kita. Namun hukum asumsi berangkat dari hakikat dari hukum tarik-menarik itu sendiri, yaitu kita mustahil menarik apa yang kita pikirkan tanpa ada sumber yang mendasarinya. Contohnya begini, ketika si A, ya ini perspektif hukum tarik-menarik dulu, menginginkan sebuah mobil, dia memikirkan mobil itu, dia berimajinasi bagaimana caranya mewujudkan mobil itu ke dalam kehidupannya, di dalam dunia realitanya. Dia memikirkan bentuknya, warnanya, kemudian apa jenisnya, dan juga mungkin sudah mulai mulai berimajinasi tentang bagaimana skemanya dia menarik mobil itu. Itu adalah hukum tarik-menarik. Nah, kalau kita telusuri lebih jauh, mengapa si A ini menginginkan mobil dengan spesifikasi itu? Tentunya adalah tentu ada sumbernya. Nah, karena setiap orang berbeda, ya, setiap orang memiliki jiwa yang berbeda, kecenderungan yang berbeda, maka dia akan memikirkan hal-hal yang berbeda meskipun itu adalah keinginan yang sama. Misalnya sama-sama ingin punya mobil, sama-sama pengen punya rumah. Tapi yang A memikirkan rumah dengan tipe begini, yang B memikirkan rumah atau mobil dengan tipe begitu. Tidak ada kesamaan yang persis gitu. Karena apa? Karena sumber tempat dia menarik atau mewujudkan apa yang dia inginkan itu berbeda. Setiap jiwa itu unik. Itulah saya katakan, sesungguhnya kita itu tidak menarik apa yang kita inginkan, tapi justru kita mengeluarkan, mempresentasikan diri kita sendiri melalui apa yang kita pikirkan. Itulah yang disebut sebagai sumbernya. Jadi setiap orang itu pada dasarnya adalah pencipta dari dunianya sendiri. Kita merepresentasikan, kita mewujudkan ke dalam dunia fisik, realita ya, yang terjadi dalam kehidupan kita ini realita, apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita itu merujuk pada sumber kita, kesadaran kita, ya, dorongan kita, semangat kita, energi kita. Atau kalau kita telusuri lebih jauh, itu disebut sebagai kesadaran, kehadiran, atau being, atau ada yang menyebutnya spirit, soul, apapun itu namanya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana seseorang itu, ya kamu bisa melihat apa yang terjadi di dalam dunia orang itu. Atau ya let's say, apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan kita, hubungan kita, kesehatan kita. Hubungan itu bisa hubungan dengan pasangan, anak, tetangga, orang tua. Itu adalah perwujudan dari energimu sendiri, perwujudan dari kesadaranmu sendiri, ya.
dunia luar itu seperti simbolisasi dari apa yang ada di dalam dirimu. Itulah kenapa saya katakan di awal video, hubungan antara apa yang terjadi dalam kehidupan kita, pengalaman-pengalaman kita dengan apa yang dominan kita rasakan, kita pikirkan, ya, itu merupakan satu kesatuan, ya. Sumbernya adalah bagaimana kita merasakan dunia ini, bagaimana penilaianmu terhadap kejadian, terhadap kehidupan ini, bagaimana persepsimu, dan apa yang dominan kamu pikirkan. Itulah yang nantinya mewujud di dalam kehidupanmu sehari-hari. Pengalamanmu itu adalah simbol dari perasaanmu sendiri, simbol dari kesadaranmu sendiri. Mirip dengan apa yang kita alami dalam dunia mimpi. Mimpi itu adalah simbol, ya, simbol dari pikiran bawah sadarmu, simbol dari kesadaranmu. Ketika sedikit saya sampaikan di sini, ketika saya memikirkan atau ketika saya bermimpi tentang api, ya, maka itu adalah simbol keadaan jiwa saya yang pada saat itu mungkin dalam beberapa hari berikutnya atau kondisi yang terjadi saat itu adalah saya dipenuhi amarah, jiwa saya merasa panas. Maka itu tersimbolkan muncul dalam mimpi saya. Saya mimpi berkisar tentang api. Kesulitan dalam manifestasi atau dalam mewujudkan apa yang kita impikan itu adalah karena ada campur tangan diri ego, campur tangan pikiran-pikiran. Karena manusia itu memiliki free will gitu ya. Karena hidup kita atau kita terbiasa dengan pikiran yang apa ya, semrawut gitu ya, dan kehidupan kita juga jadi semrawut gitu, maka kita akan kesulitan untuk mendengarkan dorongan jiwa kita sendiri. Kita kesulitan mendengarkan bisikan hati, intuisi kita, ya. Jadi kita tidak tahu apa sebenarnya tujuan hidup ini. Setiap orang itu punya tujuan masing-masing, punya bakat masing-masing secara alami. Tapi bakat itu, minat itu seringkali sangat sangat kabur, ya, tertutupi oleh beberapa kesibukan kita, kadang-kadang pikiran ego kita, ketakutan kita. Jadi jati diri kita, hakikat kita itu yang berkaitan langsung dengan tujuan hidup kita, yang semestinya secara natural dapat mewujud dalam kehidupan kita, di dalam realita kita, itu tertutupi, ya. Dengan kata lain, energi kita itu masih belum murni gitu ya. Jadi kita kesulitan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, kabar baiknya hal itu bisa kita bersihkan ya dengan cara melakukan meditasi, ya, melakukan teknik mindfulness. Banyak sekali metode yang bisa kita lakukan untuk menuju kepada sumber kita. Ketika kita melakukan proses pengheningan diri gitu ya. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan segala macam kesibukan kita harus menyediakan waktu baik untuk meditasi atau melalui ini ya, ibadah kita, mengheningkan diri. Konteksnya adalah mengheningkan diri, kemudian melakukan kontemplasi, kemudian kamu menjurnal emosi kamu, ya. Bukan yang terjadi di dalam kehidupan kita saja, tapi juga memperhatikan emosi dan pikiran kita. Dan ini kita lakukan terus-menerus, lama-lama akan ada keheningan batin, akan ada keheningan di dalam dirimu itu, di dalam jiwamu itu, sehingga kamu nanti bisa menseleksi, kamu bisa menata hidup kamu sendiri. Ada hal-hal yang tidak perlu, itu akan kamu tinggalkan. Ada hal-hal di mana kamu merasa disinilah potensimu, maka kamu akan menajamkan tujuan hidupmu atau menajamkan aktivitasmu ke arah itu saja. Kamu akan meninggalkan mungkin orang-orang atau situasi-situasi yang tidak berguna lagi. Disitulah frekuensimu akan meningkat. Dirimu itu akan berubah. Kamu akan melihat apa tujuan hidupmu dan kemudian kamu akan terdorong. Nah, pada saat itulah kamu mengalami keselarasan dengan sang sumber di dalam dirimu itu untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan minatmu dan bakatmu. Itulah maksud dari hukum tarik-menarik atau hukum asumsi yang sesungguhnya. Kita memanifestasikan apa yang ada di dalam diri kita. Lalu lihatlah apa yang terjadi.
saksikanlah dan amatilah perubahan di dalam hidupmu. Ketika kamu sudah mengalami keselarasan dengan batinmu, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang mesti kamu tinggalkan, maka kamu akan mengalami kebetulan-kebetulan, banyak kebetulan ya. Inilah yang disebut sebagai sinkronitas. Kamu mengalami harmonisasi, keselarasan dengan sumbermu, dengan kehidupan ini. Jadi kamu tahu, kamu merasakan pergerakan. Ketika kamu berhadapan dengan situasi tertentu dan kamu tahu bahwa situasi itu sesuatu yang kamu butuhkan untuk mewujudkan impianmu. Misalnya kamu ingin menjadi seorang penulis, ya. Tiba-tiba saja ketika kamu menyadari bahwa itu adalah bakatmu, itu adalah tujuan hidupmu, tiba-tiba saja lingkunganmu, situasimu akan mendukung. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang berkaitan dengan tema atau topik yang kamu impikan. Kamu akan bertemu dengan penulis juga. Kamu akan tiba-tiba dihadapkan pada suatu peristiwa yang sebenarnya tidak pernah sama sekali kamu pikirkan atau kamu impikan, tapi tiba-tiba peristiwa itu sendiri yang datang kepadamu sehingga membantu kamu, mendukung kamu untuk mewujudkan apa yang kamu impikan itu, memudahkanmu. Orang-orang, peristiwa ya, atau kejadian, tempat itu bermunculan di hadapanmu. Bahkan kadang yang saya rasakan itu dalam 1 bulan itu orang-orang atau peristiwa yang nantinya mendukung tujuanmu itu berdatangan tanpa kamu susah payah, ya. Dan ini tidak perlu kamu susah payah memikirkannya setengah mati, mengulang-ulangnya. Itu terjadi secara natural, secara alamiah. Itulah nanti yang mewujud di dalam pengalamanmu. Karena kamu sudah berhasil menemukan sumbermu, menemukan dirimu, menemukan hakikatmu, beserta tujuan hidupmu. Itu akan keluar dengan sendirinya, dengan alami. Ketika kamu memikirkannya, ketika kamu mengimajinasikannya, maka itu menjadi semakin kuat. Itulah hukum tarik menarik, atau ada orang menyebutnya juga dengan hukum asumsi. Menurut saya, perspektif saya itu sama saja. Baik, demikian video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat, terutama bagi kamu yang sedang memfokuskan dirimu untuk mewujudkan sesuatu yang kamu impikan di dalam hidup kamu. Silakan kamu share, silakan kamu komentar di bawah video ini untuk membagikan pengalaman-pengalaman kamu. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam honey.